Cirebon. Bukan hanya sekedar sebuah nama, melainkan sebuah denyut jantung yang berdetak di pesisir utara Jawa Barat. Di sini, laut tak hanya bermurah hati memberi ikan, tetapi juga meninggalkan jejak-jejak putih di atas hamparan petak tanah yang membentang. Setiap kristalnya adalah nadi kehidupan. Dan setiap butirnya adalah cerita panjang tentang tanah, laut, dan sebuah mimpi bernama kemandirian. Di sudut utara Jawa, ada sebuah janji yang terus diukir. Janji para petambak garam yang setia membentang di bawah langit biru. Inilah Cirebon, kota udang dan juga kota garam. Di sini, di antara petak-petak tambak yang membentang, jutaan kristal putih lahir dari kerja keras para petani. Mereka adalah penjaga tradisi sekaligus pejuang swasembada. Jadi untuk garam ini kita mulai dari pengambilan air laut dulu. Nah, di sini kebetulan kita dari garam air laut itu kan nggak bisa langsung ngambil dari air laut. Jadi kita ngambil dari sungai dulu, dari percampuran atau bisa dikatakan air payau. Nah, kita ambil. Lalu setelah kita ambil, kita simpan dulu di bosem atau penyimpanan untuk air baku tadi. Setelah itu kita salurkan ke evaporasi atau ke penguapan dengan bom tertentu. Nanti setelah dari penguapan itu baru kita masukkan ke garam meja ini yang ada di belakang. Teknologi baru mulai menyentuh pesisir ini. Sebuah karpet plastik berwarna hitam digelar di dasar petak tambak. Ini bukan sekedar alas, tapi sebuah harapan baru yang bernama teknologi geomembran. Geomembran adalah lapisan kedap air yang terbuat dari polimer sintetis. Material ini tahan air, kuat, dan tahan bahan kimia. Fungsinya sangat sederhana, yakni mencegah air laut yang mereka tampung meresap ke dalam tanah dan kristal garam yang bersih dan murni. Untuk geomembran ini sebenarnya untuk proses yang bisa dikatakan garam itu tidak kotor sih. Sebenarnya ke situ untuk pelapisan dia lebih bersih, lebih bagus secara kualitas. Jadi pengotor dari si tanah itu tidak ada. Dan yang paling terakhir itu untuk mempercepat proses penguapannya. Jadi dari matahari panas, di bawah juga panas gitu. Jadi bisa menghasilkan garam yang lebih cepat dari proses waktunya. Di kita kebetulan dengan usia yang cukup panjang di 14 hari ya pada saat proses panen yang untuk musim ini gitu, atau tiap musimnya. Nah, itu untuk ini sekitar 2,5 sampai 3 ton per petak. Bagi para petambak di sini, garam tak lagi hanya sekedar kebutuhan bumbu dapur semata. Garam yang mereka produksi kini terus berevolusi.
Mereka mengolahnya menjadi garam industri hingga produk kecantikan. Untuk perlakuan sebenarnya sama, cuma untuk yang membedakan itu dari segi SOP. Kita menggunakan SOP itu dengan prosedur yang dari step by step itu berbeda dengan yang ada di umum gitu. Dari perlakuan airnya, dari penempatan air pada saat air masuk dengan air keluar. Dari air masuk itu harus di kandungan 23 bome sampai ke panen, jangan hingga lewat sampai di 29. Jadi kurang dari 29 itu kita panen. Kalau misalkan kita lewat di 29 itu nanti sudah termasuk ke jenuh atau kapur. Jadi ke magnesium sulfat kandungannya. Jadi bisa mencemari atau bukan ke NaCl itu sendiri. Ini kalau membuat garam industri itu ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu harus bersabar dan disiplin. Karena dengan membuat garam itu rata-rata tidak mungkin akan mau membuat garam, minimal itu usia garamnya di atas 17 hari. Karena membuat garam industri itu harus minimal 17 hari. Rata-rata petani itu kebanyakan masalah dengan urusan dengan perut. Konon katanya, kata petani itu alasan daripada petani. Sehingga tidak mau membuat garam industri. Nah, inilah tugas daripada pemerintah untuk mendorong supaya bagaimana animo daripada petambak garam itu mau membuat garam industri untuk memenuhi kebutuhan garam yang sangat masih jauh daripada yang kita harapkan. Cuaca adalah tiran bagi mereka. Produksi garam sangat bergantung pada panas matahari. Hujan di musim kemarau atau yang sering disebut kemarau basah adalah bencana yang nyata. Sebuah tantangan klasik yang terus menghantui membuat produksi garam rakyat Cirebon tidak pernah stabil. Akibatnya, kualitas garam yang dihasilkan pun kerap jauh di bawah standar industri. Mensiasatinya untuk cuaca itu sendiri ya, kita untuk kalau di alam susah ya untuk mensiasati seperti apa. Tadi untuk garam itu ya kita sebenarnya tetap apa ya, bisa dikatakan berserah diri aja kalau untuk alam, karena yang kita padatkan itu atau yang kita hasilkan itu garam yang tadi kalau kita di industri insya Allah mudah-mudahan agak sedikit berkurang kandungannya ketimbang yang ada di konsumsi gitu. Jadi pembedanya antara di situ sih. Perjalanan menuju swasembada garam bukan hanya soal petani. Ini adalah kerja kolektif. Pemerintah pusat dan daerah turun tangan membangun infrastruktur dan memberikan pendampingan. Targetnya jelas, mengurangi ketergantungan impor dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Terkait dengan kendala untuk menyelesaikan petani garam ini, kami di petani garam di Kabupaten Cirebon itu masih bentuknya lokal terkait dengan proses penggaraman. Jadi ada beberapa program dari KKP pusat terkait dengan proses penggaraman, kita sudah mengarah ke sistem modern. Jadi petani garam ini dengan adanya program modern ini kita bisa menghasilkan garam lebih baik dan hasilnya seperti kristal itu, sehingga produksi garam itu akan harganya lebih mahal dan bisa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat terkait dengan petani garam ini, Bu. Garam kini lebih dari sekedar bumbu dapur. Ia adalah hasil perjuangan. Ia adalah harapan. Di pesisir Cirebon, cerita ini terus berlanjut. Kisah tentang butiran kristal putih yang membawa harapan besar bagi masa depan.
Swasembada kini bukan hanya kata-kata, tapi adalah janji. Sebuah janji yang disemai di atas tambak-tambak penuh garam di bawah langit Cirebon yang hangat. Kalau kita harus optimis, kita tidak boleh pesimis, kita bagaimanapun juga harus optimis. Dengan waktu yang tinggal 2 tahun ini, kita harus bisa merubah daripada mindset petambak-petambak garam supaya bisa beralih dari membuat garam yang orientasinya kepada garam konsumsi, kita mau membuat garam industri.